Kita lanjutkan ke farmakologi obat Parkinson, antipsikosis, dan antidepresan. Nah, kita langsung saja mulai ke obat Parkinson. Nah, sebelum kita mulai ke obatnya, kita pahami dulu apa itu penyakit Parkinson dan bagaimana patofisiologinya. Nah, teman-teman, Parkinson ini merupakan suatu penyakit pada sistem saraf ya, yang dia akan memburuk secara bertahap itu. Nah, yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah koordinasi gerakan tubuh. Sehingga pada pasien Parkinson itu manifestasi klinis atau gejala klinis yang nyata adalah pasien akan kesulitan dalam mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat dia berjalan, saat dia berbicara ataupun menulis. Itu pasien akan mengalami kesulitan karena koordinasi pada gerak tubuhnya terhambat. Nah, di sini bisa dilihat di gambar sini ya. Nah, ini pada non Parkinson, di sini sistem saraf pada non Parkinson. Di sini yang non Parkinson, di sini yang mengalami Parkinson. Nah, apa bedanya? Oke. Nah, teman-teman, di sini kan permasalahannya itu di bagian ganglia basalis ya, dimana kita tahu ganglia basalis itu punya fungsi dalam mengatur koordinasi geraknya. Nah, pada pasien yang non Parkinson itu bisa dilihat di sini, terutama di bagian substansia nigranya itu tidak ada masalah. Sedangkan kalau pada pasien yang non Parkinson itu coba dilihat, ini pada bagian substansia nigranya itu mengalami degradasi, mengalami kerusakan. Nah, padahal teman-teman, di bagian si substansia nigra ini merupakan bagian dari otak yang memproduksi dopamin, memproduksi neurotransmitter dopamin. Artinya pada pasien yang Parkinson, karena substansia nigranya itu rusak, otomatis jumlah dopaminnya menurun. Nah, jadi patofisiologinya pada pasien yang mengalami Parkinson itu dopaminnya menurun. Artinya obat nanti yang akan kita berikan adalah obat yang bisa meningkatkan jumlah dopamin di dalam tubuhnya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita tahu tadi sebelumnya sudah kita bahas pada slide di awal terkait dopamin itu sendiri. Dopamin itu sendiri kan dia merupakan neurotransmitter inhibitory ya. Merupakan neurotransmitter inhibitory, kemudian yang dia akan berpengaruh pada gerakan. Jadi dia akan mempengaruhi pada gerakan. Nah, jika jumlahnya menurun, maka yang akan terjadi itu adalah Parkinson. Salah satu efek dari berkurangnya dopamin tadi. Pasien di situ ciri-ciri Parkinson biasanya tremor ya, kaku dalam pergerakannya. Nah, kemudian itu beberapa. Nah, kita masuk ke obat Parkinson. Secara garis besar, obat Parkinson ini terbagi menjadi inhibitor MAO, kemudian CoA-MT inhibitor, kemudian obat dopaminergic dan antimuskarinik. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita bahas adalah dari obat utamanya, yaitu obat dopamin. Nah, obat dopamin di sini terbagi menjadi beberapa ya. Jadi, yang pertama ini saya kasih tanda, itu adalah dopamin, prekursor dopamin. Nah, nih. Kemudian kenapa di sini yang diberikan itu hanya prekursornya saja? Kenapa tidak dopaminnya langsung? Prekursor itu kayak gini, kayak kita mau buat kue, tepungnya itu, jadi bahan utamanya itu yang dimasukkan, bukan kuenya. Gitu. Jadi sama seperti ini. Yang dimasukkan, yang diberikan itu adalah prekursor, bahan utama untuk membuat dopamin. Nah, kenapa tidak dopaminnya? Karena kelemahan dopamin itu sendiri adalah dia tidak bisa menembus sawar darah otak. Padahal kita tahu sawar darah otak itu merupakan salah satu barrier atau rintangan yang harus dilalui obat jika ingin bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, jadi itu tadi. Makanya yang diberikan adalah prekursornya. Nah, prekursor di sini adalah levodopa.
Nah, ini levodopa prekursornya. Nanti di dalam prasinap ini, levodopa ini dia akan diubah menjadi dopamin dengan bantuan enzim dekarboksilase. Nah, dengan adanya levodopa dia berubah menjadi dopamin, otomatis rilis dari dopamin di sini juga akan meningkat. Jika jumlah dopamin meningkat, otomatis nanti akan terjadi keseimbangan. Akhirnya Parkinsonnya bisa diatasi. Nah, tetapi levodopa sendiri ketika dia diberikan secara oral itu dia punya kelemahan. Nah, dia punya kelemahan jika diberikan secara oral. Apa itu kelemahannya? Nah, kekurangannya itu atau kelemahannya adalah levodopa ini dia mudah di metabolisme di luar otak. Sehingga yang masuk ke otak itu nanti jumlahnya sedikit karena sudah di metabolisme. Jadi kalau pada obat oral mungkin juga sudah disampaikan ya pada materi sebelumnya ada istilah fast metabolisme atau metabolisme lintas pertama. Nah, itu kelemahannya dari si levodopa. Tetapi itu ada solusinya juga. Jadi levodopa itu bisa dikombinasi nanti dengan inhibitor dekarboksilase. Sehingga selama dia masih di luar otak ketika dia dikombinasi dengan karbidopa ya ini atau benseragid, ini nanti perubahan dari levodopa itu bisa dihambat, metabolisme bisa dihambat sehingga jumlah levodopa yang masuk ke dalam otak itu masih banyak. Nah, ini kombinasinya tadi jika dia digunakan secara oral. Nah, kemudian yang kedua ini ada obat yang meningkatkan rilis dari dopamin yaitu amantadin. Nah, amantadin ini juga sudah kita bahas di sistem saraf otonom ya, terutama di obat-obat yang memblok efek dari muskarinik atau antikolinergik ya. Nah, di sini dia juga bisa membantu meningkatkan pelepasan dari si dopamin itu sendiri. Oke. Kemudian ada agonis dopamin. Nah, ini ada agonis dopamin, namanya aja agonis, berarti dia punya fungsi yang sejalan dengan si dopamin. Nah, agonis dopamin sendiri di sini ada derivat ergot dan derivat non-ergot. Nah, apa bedanya dengan prekursor dopamin ataupun dengan amantadin? Bedanya adalah kalau yang agonis dopamin ini dia tidak menghasilkan dopamin, tetapi dia menggantikan fungsi dari dopamin di dalam otak, sehingga dopamin yang ada itu bisa berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Dan ini pun biasanya hanya digunakan di tahap awal pada Parkinson. Nah, kemudian yang berikutnya ada obat mau inhibitor atau inhibitor monoamin oksidase. Di sini mau B, monoamin oksidase B, di mana di sini ini saya hapus dulu supaya bisa fokus ke atas. Nah, di mana monoamin oksidasi B ini merupakan suatu enzim yang bisa membantu mempercepat metabolisme dari si dopaminnya. Sehingga jika monoamin oksidase ini banyak jumlahnya atau dia aktif, maka si dopamin ini akan lebih mudah terdegradasi, lebih mudah dia dihancurkan. Akhirnya jumlah dopamin nanti berkurang. Nah, supaya jumlah dopaminnya ini tetap banyak, maka enzim monoamin oksidasenya ini harus dihambat. Jadi tidak ada tuh yang akan merusak dopamin. Jadi fungsi dia dalam mendegradasi dopamin tadi akan berkurang, akan hilang gitu. Sehingga jumlah dopamin yang akan dirilis itu banyak. Nah, ini mekanisme kerja monoamin oksidase inhibitor. Oke, lanjut next kita ke obat yang ketiga. Nah, obat yang ketiga ini adalah COMT inhibitor atau obat katekol inhibitor katekol O-metiltransferase. Jadi perannya di sini apa? Di sini si COMT inhibitor ini atau obat yang menghambat katekol O-metiltransferase ini dia akan memperlambat ekskresi, jadi akan memperlambat pengeluaran dari si dopamin di dalam tubuh. Itu yang pertama. Kemudian dia juga bisa memperpanjang durasi dari penggunaan levodopa. Gitu. Jika si levodopanya digunakan secara tunggal. Nah, tetapi sebenarnya kalau untuk aksi
secara langsung dari COMT inhibitor ini tidak sebagai anti Parkinsonnya ya, jika dia digunakan sendirian, tetapi dia lebih ke memperpanjang kerja si levodopa-nya dan juga dia memperlambat proses ekskresinya. Jadi dia sebagai si penunjangnya. Nah, itu COMT inhibitor. Oke, next ke obat terakhir. Di sini ada anti-muscarinic drug, berarti di sini obat-obat yang menghambat muscarinic atau kita sebut antagonis cholinergic. Nah, di sini dia spesifik ke muscarinic. Ada beberapa obat yang digunakannya. Otomatis berarti di sini yang dia lakukan adalah menghambat nih reseptor muscarinic. Jadi dihambat di sini ikatan antara asetilkolin dengan muscarinic. Nah, anticholinergic di sini umumnya digunakan untuk membantu mengatasi tremor gitu. Nah, ini salah satu efek dari penggunaan antagonis muscarinic tuh. Tetapi penggunaan anti muscarinic drug ini juga bukan pilihan utama ya. Karena kalau misalkan reseptor muscarinicnya terus-terusan dihambat, kan Parkinson ini dia panjang tuh penanganannya karena dia selalu terjadi perburukan penyakit. Nah, kalau anti muscarinik ini kita gunakan terus-menerus, itu resiko mulut kering, resiko efek sampingnya itu akan semakin besar sehingga bukan menjadi obat pilihan utama. Oke. Nah, ini selesai di obat mekanisme kerja obat anti Parkinson. Jadi secara garis besar ada 4 macamnya. Oke, next. Nah, ini yang bahasa Indonesianya nanti bisa dibaca juga. Kemudian, nah ini kalau dibikin skema seperti ini, jadi untuk obat Parkinson itu ada obat yang bermain di sistem dopaminergic ya, dan ada yang di anticholinergic. Nah, ini tadi. Kalau ini di dopaminnya, kalau ini di sistem cholinergicnya. Jadi dia menghambat ke cholinergic nih, obat anticholinergic, kemudian antihistamin. Sedangkan kalau di dopaminergic tadi prekursornya, kemudian agonis dari dopamin, ada COMT inhibitor, monoamin oksidase inhibitor, kemudian juga ada obat periferal dikarboksilase inhibitor. Ini tadi yang dikombinasi dengan dopamin supaya proses metabolisme lintas pertama ketika dopamin digunakan secara oral itu berkurang. Kemudian ada glutamat ya di sini. Glutamat NMDA reseptor atau agonisnya dari glutamat tadi contohnya adalah amantadin, di mana kalau kita kan tahu ya glutamat itu excitatory, dia si pemicu. Jadi kalau si pemicunya dihambat, otomatis harapannya yang inhibitornya tetap akan lebih dominan. Nah, jadi di sini dia bisa membantu untuk memfasilitasi pengeluaran dari dopamin. Sini contohnya adalah amantadin. Oke, next. Jadi kita masuk ke obat berikutnya yaitu antipsikosis. Di sini jelas ya. Dari namanya ya antipsikosis, berarti dia obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada psikosis. Apa itu psikosis? Psikosis itu merupakan suatu gangguan mental atau gangguan kejiwaan di mana di situ pasien punya kesulitan untuk membedakan mana realita dan mana pemikirannya atau persepsinya. Nah, sehingga biasanya akan ditandai dengan munculnya halusinasi atau delusi dari si pasiennya tersebut. Nah, di sini untuk antipsikosis sendiri nama obatnya itu biasa juga disebut neuroleptik, bisa juga disebut tranquilizer mayor ataupun ataraktik. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini tadi saya sampaikan psikosis. Jadi secara garis besar adalah ketidakmampuan dari pasien itu untuk membedakan antara realita dan persepsinya. Nah, salah satu contoh psikosis yang sering terjadi itu adalah schizofren. Nah, schizofren ini sering kita temui, biasanya juga disebut dengan ODGJ ya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya schizofren ini adalah suatu gangguan mental jangka panjang yang menyebabkan seseorang itu punya halusinasi,
punya delusi atau waham tersendiri. Jadi dia mengalami kekacauan berpikir dan bahkan sampai ke perubahan perilaku. Nah, jadi gejala-gejala yang muncul dari skizofrenia itu adalah gejala psikosis. Nah, tetapi psikosis itu tidak hanya skizofren. Psikosis itu banyak. Jadi, ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara realita dan persepsi itu banyak. Contoh pada pasien penyalahgunaan obat, kemudian pada pasien demensia atau Alzheimer, kemudian pada pasien depresi, itu pada beberapa tipe depresi, dia tidak bisa membedakan mana realita dan persepsinya dia. Tuh. Antipsikotik sendiri itu dia berbeda dengan sedatif hipnotik. Kalau sedatif hipnotik itu kan dia menekan sistem saraf pusat, dia bisa menyebabkan seseorang itu menjadi tenang, tetapi dia bisa menekan kesadaran seseorang. Gitu. Itu kalau sedatif hipnotik. Tetapi kalau antipsikotik dia punya fungsi yang sama, yaitu dia bisa menekan sistem saraf pusat secara selektif. Tetapi walaupun dia digunakan dosis tinggi, menimbulkan efek sedasi yang kuat, tapi dia tidak menekan fungsi kesadaran. Jadi pasiennya tetap sadar, hanya dia menjadi jauh lebih tenang. Itu bedanya antipsikotik dengan hipnotik sedatif. Nah, kemudian antipsikotik ini juga efektif dalam menekan eksitasi, agitasi, dan agresivitas. Kemudian ini dia juga bisa untuk meringankan gejala penyakit. Jadi antipsikotik ini dia hanya untuk meringankan ya, bukan untuk mengobati. Karena gangguan psikis itu terutama pada kasus skizofren tuh nggak bisa sembuh, tapi hanya bisa dikontrol. Seperti itu. Masuk ke obat antipsikosis atau neuroleptik. Nah, tadi teman-teman bisa dipahami ya, salah satu patofisiologi dari gangguan psikosis itu adalah gangguan pada aktivitas dopaminnya. Jadi di sini yang berkaitan adalah dengan aktivitas dopamin yang abnormal. Itu pada psikosis gitu. Nah, maka karena dia bermainnya di dopamin, karena aktivitas dari dopamin ini yang berlebihan, sehingga dopaminnya itu dihambat. Nah, tadi mungkin kita review kembali ya kalau teman-teman masih ingat. Tadi salah satu zat transmitter itu adalah dopamin. Dimana jika jumlah dopamin di dalam tubuh itu berlebihan, maka resiko yang terjadi adalah skizofren atau ketergantungan obat. Nah, jadi salah satu tadi gangguan dari psikosis itu contohnya adalah skizofren ya, yang disebabkan oleh kelebihan atau rangsangan yang berlebih pada si dopamin. Sehingga jadi masalah psikosis itu patofisiologinya adalah si dopaminnya yang abnormal. Nah, otomatis terapi yang kita berikan itu adalah yang bisa menghambat si dopamin. Oke, berbeda ya dengan obat tadi untuk mengatasi Parkinson. Kalau Parkinson malah dopaminnya dipicu. Nah, kalau antipsikosis neuroleptik terutama pada kasus skizofren itu dopaminnya yang dihambat. Oke, nah teman-teman di sini bisa diperhatikan. Jadi ini obat neuroleptik, kita mulai dari sini. Obat neuroleptik itu mekanisme kerja utamanya adalah menghambat reseptor dopamin. Jadi dihambat nih reseptor dopamin. Apa efek yang terjadi? Kan dopamin itu dia inhibitory, dia akan menekan kan ya, dia akan bermain pada sensasi tadi, kerasa nyaman pada seseorang gitu. Masalah kenyamanan pada seseorang itu dopamin. Jadi kalau misalnya berlebihan dia punya dia tidak bisa membedakan gitu mana sih realita, mana persepsinya. Sehingga pada pasien dengan gangguan psikosis itu dopaminnya harus dihambat. Jika dopamin dihambat maka nanti akan terjadilah efek psikologis dari si dopamin ini sendiri, dimana nanti pasien akan jauh menjadi lebih tenang. Nah, kemudian apa buruknya? Nah, efek samping yang sangat mungkin terjadi karena dopamin tadi itu dihambat, maka terjadilah gangguan pada kelenjar hipofisis. Di sini terjadi gangguan pada kelenjar pituitarinya, di mana di sini nanti terjadilah peningkatan prolaktin. Jika prolaktinnya meningkat,
otomatis di sini nanti akan mengalami gangguan pada endokrinnya. Nah, ini efek yang tidak diinginkan ya. Jadi salah satu contohnya misalnya ada ginekomastia, ada menstruasi yang tidak teratur, bahkan bisa sampai menyebabkan impotensi. Nah, ini beberapa efek samping yang tidak diinginkan dari penghambatan reseptor dopamin ini sendiri. Tuh. Nah, terus apa jeleknya lagi dari dopamin? Dopamin tadi dia juga bisa menghambat dari ganglia basal. Nah, ini tadi yang Parkinson tadi teman-teman. Kan dipergerakan, kalau dopaminnya dihambat berarti pergerakannya akan terhambat. Sehingga resiko terjadinya gangguan ekstrapiramidal, nih gangguan pada pergerakan itu sangat besar. Nah, ini adalah beberapa efek yang tidak diharapkan dari penggunaan si obat antipsikosis tadi, karena bisa menyebabkan gangguan pergerakan, bisa menyebabkan gangguan pada efek endokrinnya. Nah, ini dua efek samping yang tidak diinginkan dari penghambatan dopamin tadi. Kemudian si neuroleptik ini selain dia menghambat dopamin, dia juga menghambat, ini kita ganti lagi. Selain dia menghambat dopamin, dia juga menghambat reseptor muskarinik dan dia juga menghambat reseptor alfa adrenoreseptor. Jadi si neuroleptik ini selain dia menghambat dopamin, dia juga menghambat reseptor muskarinik dan reseptor adrenoreseptor si alfa tadi. Apa efeknya kalau si neuroleptik ini aktif? Dia menghambat muskarinik. Maka kalau dihambat muskarinik, otomatis efek samping jangka panjangnya yang sering sekali terjadi itu adalah mulut kering, kemudian penglihatannya kabur, kemudian kesulitan berkemih, bahkan sampai mengalami konstipasi. Nah, kemudian kalau yang di alfa, kalau alfa yang diblok apa yang terjadi? Alfa ini kan yang berkaitan dengan pembuluh darah ya. Jadi kalau misalkan dia diblok, maka efek vasodilatasi, resiko untuk mengalami hipotensi postural itu sangat besar, atau mengalami hipotermia itu sangat besar. Gitu. Nah, ini efek samping yang tidak diharapkan dari neuroleptik tadi pada penghambatan reseptor muskarinik dan juga reseptor alfa. Selain itu, jadi selain dia menghambat muskarinik dan alfa, dia juga menghambat atau memblokade reseptor histamin dan serotonin. Gitu. Nah, jadi obat-obat neuroleptik ini dia punya 4 mekanisme kerja secara umum. Yang pertama itu adalah dopamin, jadi dia menghambat dopamin. Kemudian yang kedua dia menghambat muskarinik. Kemudian yang ketiga dia menghambat alfa adrenoreseptor. Kemudian yang terakhir dia menghambat reseptor histamin dan juga reseptor serotonin. Nah, ini semua dihambat. Otomatis efek samping yang terjadi adalah efek samping dari penghambatan itu. Nah, kenapa Bu tidak hanya dopamin? Karena tadi gangguan psikosis itu intinya adalah disebabkan oleh gangguan neurotransmitter, apapun itu neurotransmitternya. Tetapi yang paling besar perannya itu adalah si dopamin ini, sehingga kebanyakan obat adalah yang mengantagonis si dopamin ini. Tuh. Nah, untuk dopamin ini sendiri itu ada 3 jalur ya. Ada di sistem mesolimbik. Sistem mesolimbik ini yang berkaitan dengan efek utamanya yang kita harapkan. Kemudian ada sistem nigrostriatal, ini yang berkaitan dengan efek sampingnya di ganglia basalis tadi terkait pergerakan. Kemudian ada juga yang di tuberoinfundibular. Jadi ini beberapa sistem yang berkaitan dengan dopamin. Tuh. Oke. Jelas ya mekanisme kerjanya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi mekanisme kerjanya, penghambatan dari dopamin dan reseptor-reseptor lainnya. Kemudian bagaimana klasifikasinya? Untuk klasifikasinya sendiri itu dibagi menjadi 3 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 itu contohnya adalah chlorpromazine, tipe 2 itu contohnya perisiazin, tipe 3 itu contohnya fluphenazine. Apa bedanya? Setiap tipe itu punya beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi intinya karena mereka ini adalah reseptor dopamin, otomatis
tiga-tiganya ini punya resiko terjadinya gangguan ekstrapiramidal atau gangguan gerak. Yang membedakan hanya efeknya, apakah nanti dia berat, ringan, atau sedang. Pada tipe 1 ini kemampuan sedatifnya itu sangat kuat, tetapi untuk antikolinergik dan gangguan ekstrapiramidalnya itu sedang. Kemudian pada yang kedua, ini sedatifnya dia sedang, tetapi untuk antikolinergiknya kuat dan ekstrapiramidalnya dia ringan. Nah, tipe 3 ini dia sedatifnya ringan, kemudian efek antikolinergiknya juga ringan, dan juga ekstrapiramidalnya ringan. Nah, ini yang mulai banyak digunakan di tipe 3 ini. Nah, selain 3 macam dari penjabaran dari fenotiazin ini, yang obat-obat untuk menghambat dopamin, jadi ada obat lain lagi yang bisa digunakan kelas kimia lainnya ya. Jadi selain fenotiazin ini, ada apa saja nih? Ada butyropinodin, kemudian ada haloperidol. Ini ada beberapa obat dengan struktur kimia yang berbeda yang bisa digunakan. Kemudian ada juga obat atipikal lainnya. Nah, apa bedanya? Kalau obat atipikal ini, dia kejadian ekstrapiramidalnya itu lebih rendah dan bisa ditoleransi dengan baik sebenarnya. Nah, kemudian ini sudah untuk klasifikasi obatnya. Jadi secara garis besar, secara kimia itu jadi dibagi menjadi 3 tadi. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Itu kemudian juga ada obat atipikal. Tadi obat atipikal itu obat yang relatif bebas atau resikonya itu kecil dalam menyebabkan gangguan ekstrapiramidal. Kemudian di situ juga ada obat-obat lain ya yang bisa untuk mengatasi dari gangguan psikosis ini sendiri. Tuh. Bahasa Indonesianya juga ada, cuma karena tidak berwarna banyak gitu, jadi tadi saya masukkan yang PPT yang bahasa Inggris. Kemudian ini pembagiannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk antipsikotik sendiri itu ada golongan fenotiazin. Golongan fenotiazin tadi terbagi menjadi 3 ya. Kemudian ada golongan atipikal, kemudian ada golongan lain, ada tiosantin, kemudian ada butyropenon, haloperidol. Ini juga lumayan sering digunakan, tetapi dia punya resiko kekakuannya itu tinggi, kekakuan ekstrapiramidal juga tinggi. Kemudian ada komponen lain kayak loxapin gitu. Jadi di sini yang benar-benar bisa ditoleransi itu ada penggunaan dari atipikal antipsikotik. Jadi resiko ekstrapiramidalnya itu cukup bisa ditoleransi. Jadi dia lumayan baik, kecil kemungkinan untuk terjadinya ekstrapiramidal. Lanjut lagi nih bagian yang terakhir tentang antidepresan. Berarti antidepresan itu obat yang digunakan untuk mengatasi depresi ya. Nah, di sini kita tahu depresi itu sendiri merupakan gangguan suasana hati atau gangguan mood ya, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan sampai menimbulkan rasa tidak peduli. Tuh. Nah, jadi teman-teman, orang yang depresi itu biasanya akan dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus asa, dan tidak merasa diri tidak berharga. Bahkan bisa menyebabkan efek yang jauh lebih buruk lagi. Itu. Nah, patofisiologinya, kenapa seseorang bisa mengalami depresi? Intinya sama, itu dipengaruhi oleh ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di dalam tubuh. Terutama di sini adalah neurotransmitter monoaminergik. Nah, neurotransmitter monoaminergik ini ada serotonin, ada norepinefrin, dan juga ada dopamin. Jadi di sini di mana neurotransmitter pada pasien yang mengalami depresi ini mengalami gangguan, terutama neurotransmitter monoaminergik. Neurotransmitter lain berpengaruh tidak? Iya, berpengaruh, tetapi pengaruhnya kecil. Jadi yang dominan itu adalah neurotransmitter monoaminergik.
yaitu serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin. Nah, kekurangan dari orang yang mengalami depresi itu berarti dia mengalami defisiensi monoamin atau dia kekurangan neurotransmitter ini. Tuh, jadi jumlahnya menurun, serotoninnya menurun, norepinefrinnya juga menurun, dan jumlah dopaminnya itu di dalam tubuh juga menurun. Otomatis obat-obat yang bisa kita berikan, obat-obat yang bisa mempengaruhi meningkatkan dari neurotransmitter monoamin ini sendiri. Tuh. Nah, ini patofisiologi tadi sambungannya. Intinya depresi itu terjadi karena defisiensi monoamin. Nah, ini terutama pada serotonin dan juga pada norepinefrinnya gitu. Sehingga di sini karena terjadi defisiensi atau kekurangan, maka aktivitas dari aksis hipotalamus, pituitari, dan adrenal itu ditemukan meningkat. Akhirnya sampai menimbulkan nanti perubahan dari struktur otak. Jadi intinya bagaimana seseorang bisa mengalami depresi itu adalah karena gangguan neurotransmitter, terutama defisiensi dari monoamin, defisiensi dari serotonin, defisiensi dari norepinefrin, dan defisiensi dari si dopamin. Mungkin sedikit juga sebelum kita masuk obatnya, sedikit juga saya singgung terkait perbedaan antara depresi dengan mania atau bipolar ya, gangguan pada bipolar. Nah, dimana kita tahu kan ya, kalau pada depresi itu jumlah dopaminnya yang kekurangan, sedangkan sehingga kita perlu agonis dopamin. Sedangkan kalau pada gangguan psikis, itu dia yang berlebihan itu adalah dopaminnya. Nah, tadi pada kasus si Jovan ya, dia mania berlebih itu dia punya halusinasi sendiri yang berlebih itu karena gangguan dopamin. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ada kondisi kita tuh bahagia banget. Ini normal, kemudian di sini di sini ini sedih gitu. Jadi ada bahagia, ada sedih gitu ya. Nah, kalau orang depresi itu dia akan lebih dominan tuh ke bawah sini. Nah, jadi dia di sini beradanya. Jadi dia tuh sedih. Sedangkan kalau pada pasien yang mengalami gangguan psikis kayak bipolar, kayak schizofren, dia itu berlebihannya di sini. Nah, jadi dia ke bagian atas sini. Nah, jadi beda ya. Yang satu itu kekurangan dopamin, Yang di sini dia kelebihan dopamin, sehingga mekanisme kerja obatnya pun berbeda. Oke. Tadi kan patofisiologi yang kita ketahui, depresi itu karena dia kekurangan ya. Jadi orang depresi itu dia kekurangan neurotransmitter monoamin. Nah, neurotransmitter monoamin ini tadi yang pertama ada dopamin, kemudian ada norepinefrin, dan ada serotonin. Nah, jadi ada 3 poin ini yang bermasalah pada pasien dengan gangguan depresi. Tuh ya, jadi ini poinnya, dopamin, norepinefrin, serotonin. Sehingga nanti obat-obat yang kita gunakan itu bermain di reseptor ini. Ada yang di dopamin, ada yang di norepinefrin, dan juga ada nanti yang meningkatkan di serotoninnya. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk obatnya sendiri itu jadi secara garis besar tadi dia bermain di reseptor norepinefrin, bermain untuk meningkatkan neurotransmitter norepinefrin, kemudian serotonin, dan juga dopamin. Nah, untuk obatnya sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Di sini yang pertama adalah norepinefrin dan serotonin reuptake inhibitor. Jadi dia menghambat ambilan kembali dari norepinefrin ataupun dari serotonin. Nah, jadi ini nama obatnya itu adalah disingkat biasanya SNRI. Nah, ini artinya serotonin, norepinefrin, reuptake, R-nya itu reuptake inhibitor.
Artinya obat yang menghambat dari reuptake serotonin ataupun norepinefrin. Itu ya. Jadi dia menghambat ambilan kembali dari norepinefrin ataupun si serotonin tadi. Nah, kemudian ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang dia selektif. Nah, kalau ini dia selektif ke serotonin, jadi namanya SSRI. Dia selektif terhadap serotonin. Selektif serotonin reuptake inhibitor. Jadi dia selektif hanya ke serotoninnya saja, sedangkan norepinefrinnya tidak dipengaruhi. Kemudian yang ketiga itu ada trisiklik. Jadi ini trisiklik antidepresan. Kemudian yang keempat ada monoamin oksidase inhibitor. Jadi dia menghambat dari enzim yang menghancurkan atau mendegradasi dari monoamin ini sendiri. Kemudian yang terakhir ini ada obat atipikal antidepresan. Nah, obat atipikal antidepresan ini biasanya dia akan berkaitan dengan reseptor ya. Jadi reseptor blokade dari muskarinik ataupun dari adrenoreseptor alfa. Jadi dia mainnya di sistem saraf otonom. Tuh. Nah, yang membedakan apa antara antidepresan atipikal dengan yang lainnya? Kalau antidepresan atipikal di sini dia hanya memblok reseptor muskarinik atau alfa kan ya, tanpa mengganggu proses reuptake-nya. Sedangkan kalau SSRI, SNRI, trisiklik itu semua bermain di reuptake atau ambilan kembalinya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi secara garis besar itu ada 5 obat. Ada SNRI. SNRI ini serotonin norepinefrin reuptake inhibitor. Obat pertama, obat kedua ada yang selektif SSRI, selektif serotonin reuptake inhibitor. Yang ketiga ada TCA, trisiklik ya, trisiklik antidepresan. Yang keempat ada monoamin oksidase inhibitor. Kemudian yang kelima ada atipikal antidepresan. Oke. Jadi secara garis besar ada 5 obat ini. Oke, kita bahas kerjanya satu-satu ya. Oke teman-teman, sebelum kita tadi masuk ke gambar tadi, saya coba jelaskan secara terpisah karena tadi kan ada 5 macam obat ya. Khawatir nanti agak sedikit pusing, jadi saya coba gambarkan. Semoga lebih mudah dipahami ya. Nah, ini yang biru ini serotonin. Tadi kan kita berbicara tentang serotonin ya. Kemudian kita beri warna yang berbeda. Di sini ini yang norepinefrin. Nah, di sini possinapnya ada reseptornya ya. Nah, ini reseptornya ini alfa 1, kemudian ini reseptornya ini reseptor beta. Kemudian kalau di serotonin ini juga sama. Serotonin ini di sini yang akan dilepaskan adalah serotonin. Di sini juga ada reseptornya. Reseptor siapa? Reseptor si serotonin tadi, reseptor 5-HT. Nah, ini juga sama, ini juga reseptor gitu. Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Nah, yang pertama kan ini segini, secara alami kan serotonin ini nanti dia akan ini yang merah-merah ini serotonin ya. Serotonin ini nanti di dalam celah prasinap ini nanti akan dilepaskan, akan dikeluarkan. Nah, dia akan dikeluarkan kemudian nanti akan berikatan dengan si reseptornya. Akan ada neurotransmitter si serotonin ini yang berikatan dengan reseptor. Tetapi ada juga yang tidak berikatan dengan reseptor. Nah, yang tidak berikatan dengan reseptor ini dia nanti ngapain? Dia akan kembali diolah, akan kembali disimpan. Nah, di sini ada pintu masuknya. Nah, di sini namanya juga sama. Di sini reseptor serotonin ya. Tapi ini yang di bagian prasinap. Jadi pada proses reuptake-nya. Ini sama prosesnya juga dengan si norepinefrin.
Nah, si norepinefrin ini juga sama. Nah, dia ada di dalam presinap. Nanti akan ada yang keluar. Akan ada yang berikatan dengan reseptornya, dan ada juga yang tidak berikatan dengan reseptornya. Yang tidak berikatan dengan reseptor nanti akan diambil kembali di reuptake tadi, gitu. Nah, sekarang yang pertama, tadi nama obatnya adalah SSRI, yang dia selektif terhadap serotonin. Dia selektif terhadap serotonin reuptake inhibitor. Artinya apa? Artinya dia akan menghambat ambilan kembali si serotoninnya. Di sini yang dihambat. Dia menghambat ambilan kembali serotoninnya. Sehingga jumlah serotonin yang ada di celah sinap ini semakin banyak karena tidak diambil lagi. Nah, ini spesifik di SSRI. Nah, kemudian obat yang kedua, SNRI, serotonin norepinefrin reuptake. Nah, kalau seperti ini, selain dia menghambat reuptake dari serotonin, dia juga menghambat reuptake dari si norepinefrin. Jadi dua-duanya dihambat. Itu obat yang kedua. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yang kita bahas obat ketiga ya, TCA. Kita bahas obat ketiga, tricyclic tadi ya. Nah, obat yang ketiga ini bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi kalau obat tricyclic ini sebenarnya merupakan obat lama dan efikasinya sudah terbukti, tetapi kadang-kadang dia punya sifat sedatif dan efek samping otonom yang besar sehingga penggunaannya itu mulai dibatasi. Itu yang tricyclic. Nah, tricyclic antidepresan ini Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah ada 2 obat yang kita bahas, SSRI, 2 SNRI. Nah, yang ketiga ini adalah TCA, tricyclic antidepresan. Nah, apa bedanya? Jadi sebenarnya tricyclic antidepresan ini dia punya mekanisme kerja yang sama seperti SNRI, serotonin norepinefrin reuptake inhibitor, karena intinya dia juga bekerja dengan menghambat di sini, menghambat reuptake dari serotonin dan juga menghambat reuptake dari si norepinefrin. Tetapi yang membedakan antara SSRI, SNRI dengan TCA itu adalah kalau si TCA ini, tricyclic antidepresan, itu dia juga bisa mempengaruhi reseptor lain. Dia bisa mempengaruhi reseptor lain seperti reseptor apa? Seperti reseptor muskarinik. Kemudian di sini ada reseptor histamin. Nah, ini juga dipengaruhi oleh tricyclic ini. Jadi ini juga dihambat. Reseptor muskarinik juga dihambat, reseptor alpha juga dihambat. Jadi tidak hanya reuptake dari si serotonin tadi dan norepinefrin tadi saja yang dihambat, tetapi reseptor alpha 1 yang ada di possinap, kemudian reseptor muskarinik dan histamin itu juga dihambat gitu. Nah, untuk tricyclic sendiri sebenarnya ini adalah obat lama dan efikasinya itu sudah terbukti, tetapi karena resiko efek samping dia juga sudah mulai ditinggalkan penggunaannya, jadi dibatasi penggunaannya. Oke, jadi sudah ada 4 ya, sudah ada 3. Selanjutnya apa? Selanjutnya obat yang keempat, MAO inhibitor. Nah, MAO inhibitor ini tadi obat yang menghambat monoamin oksidase. Siapa sih si monoamin oksidase? Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ini tuh ada namanya enzim monoamin oksidase. Ini saya kasih warna kuning aja ya di dalam ceritanya. Nah, enzim monoamin oksidase ini apa perannya? Enzim monoamin oksidase ini dia membantu degradasi, jadi membantu metabolisme atau penguraian dari serotonin ataupun norepinefrin. Sehingga kalau si maunya ini aktif, jika dia aktif maka nanti jumlah serotonin yang ada di presinap ini juga menurun, baik serotonin atau norepinefrin itu dia menurun. Sehingga obat yang diberikan itu adalah yang mampu menghambat si MAO ini. Sehingga dengan tidak adanya enzim monoamin oksidase, otomatis yang mendegradasi atau yang memetabolisme dari si serotonin dan norepinefrin ini akan berkurang
gitu, sehingga serotonin dan norepinefrin yang dilepaskan itu lebih besar. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini yang antidepresan atipikal. Jadi ini yang atipikal. Yang atipikal ini dia tidak mempengaruhi reuptake, jadi dia hanya fokus mempengaruhi kepada reseptor muskarinik dan juga reseptor alpha 1. Jadi ini yang dihambat. Tuh. Jadi ada 5 macam obat ya dengan mekanisme kerjanya. Oke, kita next lagi, balik lagi ke slide tadi. Ini saya coba rangkumkan. Jadi teman-teman, kalau kita masuk ke gambar ini bisa kita lihat. Jadi yang pertama tadi ini SNRI, jadi dia menghambat reuptake baik dari serotonin ataupun norepinefrin. Di sini yang dia gambarkan hanya norepinefrin, tapi juga sebenarnya karena ini kan noradrenergic ya, jadi norepinefrin, tapi terminal yang lainnya itu juga dia melepaskan si serotonin. Kemudian kalau yang SSRI yang selektif, ini dia khusus menghambat reaktif serotonin. Nah, kemudian kalau yang trisiklik ini dia selain menghambat reuptake norepinefrin dan serotonin, dia juga menghambat reseptor muskarinik ataupun reseptor alpha 1. Jadi dia bisa mempengaruhi itu, dan dia juga bisa ke reseptor histamin. Nah, kemudian kalau monoamin oksidase, di sini dia menghambat enzim pendegradasinya ini, sehingga jumlah norepinefrin ataupun serotonin yang dirilis itu jumlahnya lebih besar. Kemudian ini ada yang terakhir, obat atipikal antidepresan. Di sini dia hanya menghambat reseptor saja, muskarinik dan alpha 1, tetapi dia tidak menghambat reuptake-nya, itu bedanya. Tuh. Nah, teman-teman, kalau terkait efek samping sebenarnya bisa kita pahami dari mekanisme aksinya tadi. Kalau misalkan jumlah serotonin di dalam tubuh menurun, itu resiko apa yang akan terjadi? Kalau jumlah di dalam tubuh itu berlebihan, karena kan tadi mekanisme kerja obat di sini dia meningkatkan serotonin dan norepinefrin. Nah, kalau misalkan penggunaan SSRI dia spesifik ke serotonin, otomatis nanti jumlah serotonin yang ada di dalam tubuh itu bisa berlebihan, jadi nanti pasiennya bisa menjadi lebih aktif gitu. Nah, kemudian kalau yang di SNRI itu dia menghambat baik serotonin ataupun norepinefrin, maka yang resiko yang mungkin terjadi efek sampingnya selain tadi pasiennya lebih aktif ya, karena serotonin yang berlebihan, norepinefrin itu juga bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Jadi menyebabkan kecemasan karena si simpatis itu akan lebih aktif gitu. Nah, sedangkan kalau yang menghambat muskarinik, berarti reseptor muskarinik dihambat, otomatis efek samping yang muncul untuk yang atipikal ya, dia lebih ke arah reaksi simpatis yang terjadi. Jadi kalau asetilkolinnya dihambat itu reseptor muskariniknya dihambat, berarti itu larinya lebih ke arah efek samping yang mungkin terjadi itu lebih ke arah simpatis yang muncul karena parasimpatiknya itu dihambat. Itu. Nah, itu beberapa efek samping, jadi bisa dipahami tanpa perlu dihafal, hanya dengan memahami mekanisme kerjanya saja. Kemudian nah, ini yang bahasa Indonesia saya lampirkan juga gitu supaya teman-teman mudah memahami. Oke. Kemudian, nah ini tadi penggolongannya, ada mau inhibitor, ada SSRI, ada trisiklik antidepresan, ada SNRI, dan ada atipikal antidepresan. Oke, selesai. Silahkan nanti kalau masih ada yang bingung bisa kita diskusikan kembali pas tatap muka ya. Jadi silahkan dipelajari. Silahkan dicatat bagi yang bingung, nanti kita diskusi bersama-sama. Baik, salah hilap mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.